Oke, selamat pagi teman-teman Bilaf. Happy weekend with Happy Lova. Kita bertemu lagi di agenda rutin kita di live Instagram. Nah, pagi ini kita sudah ditemani dengan Oma Ivoni Dorcas. Nah, Oma hari ini Oma pagi ini akan sharing ke kita terkait pengalaman Oma di dunia kuliner nih. Oma, tema kita pagi ini meningkatkan keberhasilan bisnis catering dan kue, strategi, inovasi, dan peluang pasar. Nah, kita langsung aja yuk nanya ke Oma ya terkait pengalaman Oma nih di dunia kuliner nih ya teman-teman ya. Nah, Oma. Iya, mungkin sebelum kita mulai ngobrol ke temanya, mungkin teman-teman pengen tahu nih apa sedikit tentang Oma nih. Yo, saya tuh bener-bener super loh, Oma. Maksudnya ini beneran umur 20. Masya Allah. Mau KTP? Saya kurang percaya, Oma. Aduh. Iya, jadi mungkin teman-teman pengen tahu aktivitasnya Oma sehari-hari, terus kemudian apa Oma tinggalnya di mana, seperti itu, Oma. Oke. Saya perkenalkan dulu, nama saya ini Ivone Dorcas, tapi biasa dipanggil, kalau di sini dipanggil Oma Foni. Itu saya tinggal di Malang, di kota Malang, di kota dingin Malang, di perumahan Sawah Jajar gitu ya. Kegiatan saya sehari-hari, karena anak-anak sudah besar sehingga aktivitas sampingan selain masak itu banyak gitu. Jadi ada aktif di kegiatan RT, RW, PKK ya, biasa ini Oma-Oma PKK. Kemudian ada juga komunitas-komunitas lain, yaitu ada UMKM di tingkat RW, kemudian ada komunitas alumni SMP. Nah, ini yang bikin Oma jadi semangat selalu nih, karena selalu ketemu dengan teman-teman SMP. Nah, kalau ketemu dengan teman-teman SMP itu berasa jadi anak SMP lagi gitu ya. Wah, itu bercanda, kulineran, jalan-jalan. Tapi kita ada di sosial, jadi kita ada pembagian sembako untuk alumni yang sudah, karena usia kita sudah 60 ke atas, jadi banyak teman-teman yang lansia, yang jobless gitu ya, yang kadang-kadang mereka membutuhkan bantuan. Nah, itu Oma bergerak di situ sesuai dengan bidangnya, karena Oma di bidang kuliner, masak-memasak, jadi biasanya kebagian di dapur gitu ya, bagian masak. Begitu sekilas. Wah, iya, saya surprise banget juga ini. Hari ini saya banyak dapat surprise dari Oma ini. Aduh, iya. Oh ya, Oma, berarti Oma ini ya memang aktif di kegiatan sosial bersama teman-teman alumni SMP-nya Oma, kayak gitu ya, Oma ya. Terus teman-teman sosial di lingkungannya Oma gitu ya, Oma ya. Ya. Itu juga salah satu cara kita untuk membranding diri kita ya secara pribadi, dan otomatis nanti akan diikuti oleh usaha kita itu akan ikut juga menjadi terkonfirmasi kepada orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Iya. Wah, saya jadi tertarik pengen ngobrol ini dulu sih, Oma, sebelum kita ke tema ya, Oma ya. Sampai pengen belajar juga ini dari Oma nih. Nah, Oma memang mau aktif di kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, berkumpul dengan banyak orang seperti itu ya. Itu memang dari muda gitu ya, Oma ya. Jadi begini, ketika saya dulu basicnya adalah sekolahnya di sekolah kesehatan. Jadi pernah sekolah ketika muda, kemudian menikah karena oleh bapaknya anak tidak cukup menjaga anak-anak, karena dengan basic kesehatan itu kan modal untuk merawat anak sendiri. Jadi sampai di tahun 2019 kemarin kegiatan hanya sampai di lingkungan. Jadi ada di RT RW itu, selain di PKK itu juga ada lingkungan kegiatan lingkungan seperti urban farming itu ya, menanam sayur di perkotaan begitu, itu ada. Nah, di 2019 ketika suami saya sudah berpulang, nah tentu banyak waktu yang tersisa, maksudnya gitu ya. Selain bekerja memasak juga cateringan, itu ada waktu-waktu kosong. Jadi itu yang kemudian
Oma gunakan untuk ketemu dengan teman-teman. Oh iya 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 iya. Dia Tapi positif. Jadi bukan hanya reunian yang ketemuan, makan, jalan-jalan, tidak, tapi kami punya komunitas yang lumayan positif, dan itu juga ada di Instagram juga itu nanti kegiatan-kegiatan dari alumni. Iya Kak, iya. Ya, keren banget sih Oma itu. Saya dengar ceritanya Oma, benar-benar bukan hanya ngumpul-ngumpul aja, bukan hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi benar-benar positif gitu ya Oma ya. Nah, Oma, Betul. Oma ya, di usianya Oma yang segini, Oma masih semangat gitu loh Oma. Itu apa ya Oma yang buat Oma itu sangat semangat kayak gitu? Masih semangat, kayaknya aku pengen ngelakuin buat orang lain, aku masih ada yang bisa aku lakuin kayak gitu. Itu apa sih Oma? Ada motivasinya Oma? Saya penasaran. Itu basic ya, jadi basic itu mungkin juga bisa dibangun dari keluarga. Kebetulan keluarga Oma ini, jadi papa mamanya Oma ini adalah orang-orang yang banyak melayani gitu ya. Jadi gini, kami ini dari papa mamanya Oma ini dari luar Jawa, dari Manado, dan tinggal di Jawa, ini sudah mulai tahun 60-an. Otomatis ketika itu banyak sekali teman dari luar Jawa, jadi anak-anak kuliahan itu yang sekolah di Malang, dari Manado, sekolah kedokteran, sekolah di Universitas Brawijaya ataupun di lain itu, mereka banyak datang ke rumah karena mereka tahu ini adalah rumah satu perantauan begitu ya, dan yang sudah berkeluarga, jadi mereka datang ke rumah, sehingga di rumah itu selalu masak besar gitu ya, masak banyak untuk menampung ini anak-anak kuliahan tadi ini ya. Nah, sehingga melihat itu dari kecil, jadi itu kan tidak perlu diajarkan tapi diteladankan. Jadi kebiasaan melayani orang yang datang ke rumah dengan makan atau kadang-kadang itu diberi bekal ya untuk pulang gitu, itu menjadi satu kebiasaan dan menjadi tertanam. Iya. Tertanam dari sudah dewasa gitu ya, mungkin waktu sekolah ataupun awal-awal berkeluarga itu belum keluar, tapi ketika sudah mulai anak-anak sudah besar, kemudian ini jiwa melayaninya atau jiwa ini mulai untuk apa sisa waktu saya gitu ya. Kadang kalau cuma bengong di rumah itu kayak bingung aja gitu. Akhirnya kemudian bertemulah dengan komunitas yang kebetulan bisa mewadahi gitu ya, mewadahi keinginan gitu ya yang sudah lama terpendam. Nah, sehingga melakukannya dengan senang hati, dengan keikhlasan. Jadi kadang-kadang kita bukan hanya keluar tenaga, tapi juga finance-nya gitu ya, secara dana. Kadang-kadang kita juga mengeluarkan, tapi kita lakukan dengan hati yang gembira. Ini mungkin cocok sekali di hari ini. Kebetulan hari ini adalah Hari Ibu. Sambil mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu, mau ibu guru maupun ibu di rumah. Salah satu pesan penting adalah bagaimana kita membangun keluarga, membangun generasi yang akan datang. Anak-anak kita ini bukan dengan hanya diajarkan di sekolah ataupun formal, tetapi teladan dari rumah itu adalah sesuatu modal yang sangat penting, yaitu agama dan keteladanan orang tua. Bagaimana kita bisa mengajarkan, ini jadi agak keluar sedikit gak apa-apa ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak gitu ya, jangan ngomong kotor gitu ya, atau harus banyak-banyak ngaji, harus banyak-banyak ke gereja umpamanya, tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Kemudian jangan ngomong kotor tapi kita sendiri sering keterlepasan gitu ya, bicara yang kurang pantas gitu. Jadi yang paling tepat adalah bagaimana kita mengajarkan melalui teladan. Itu paling sederhana, tidak keluar modal, dan itu sangat membekas di anak-anak, sehingga kita akan mendapat yang santun, yang mempunyai perilaku yang baik. Nah, itu modal yang pertama sebelum kita memulai usaha nanti ya. Gitu, Mbak. Iya, benar Oma, saya setuju sih Oma, Masya Allah. Iya, keren sih Oma itu tentang teladan ya, tentang contoh, kemudian pelayanan, melayani orang lain. Itu keren banget sih Oma, emang. Masya Allah. Diingat gitu Oma. Iya Oma. Nah Oma, kemudian Oma,
Kan tidak banyak ya Oma ya di usia mungkin teman-temannya Oma yang seperti Oma seperti itu masih apa melek teknologi kayak gitu, maksudnya dengan Instagram, WhatsApp seperti itu. Yang maksudnya orang tuanya saya sendiri juga gitu sih Oma, maksudnya udah kayak yang aduh sudah repot kayak gitu. Tapi Oma masih ini ya Oma ya sama teknologi itu upgrade kayak gitu ya Oma ya. Itu juga apa sih Oma ya motivasi Oma? Terus Oma ngalamin kesulitan nggak sih Oma untuk teknologi saat ini? Ya, awalnya itu memang awalnya adalah awalnya keinginan gitu ya. Awal itu dulu kan belum ada HP yang canggih-canggih seperti sekarang dulu ya, WhatsApp belum ada. Nah, lalu kemudian ketika sudah ada, sudah bisa beli gitu ya, wah, HP yang apa namanya Android. Nah, itu mulai kok banyak fiturnya, tapi kok cuma buat apa SMS atau WA begitu. Lalu satu saat scroll ini ada diundang di salah satu ada link itu ya untuk mengikuti women pertama itu di komunitas women di situ. Nah, disitulah kan belajar. Nah, betul. Itu kan itu ya salah satu grup kita. Nah, itu di situ belajar. Nah, dari situ ternyata bisa ya, itu membuat apa semakin ingin belajar gitu. Nah, bertemu dengan satu komunitas lagi yaitu kalau nggak salah baking cooking itu di Instagram. Nah, akan harus masuk untuk promosinya kan harus masuk di Instagram, jadi harus punya Instagram. Kemudian bikinlah Instagram. Nah, ketika melihat yang lain, terutama yang kuliner itu, aduh fotonya bagus-bagus gitu ya. Coba sih ini apa sih? Ada satu komunitas itu mengundang itu namanya Kompakes yang untuk foto-foto ya nggak makanan saja ya, tapi kebanyakan karena tema kan itu, jadi misalnya tema light atau tema apa itu, jadi yang jadi objeknya otomatis kalau untuk Oma kan makanan itu suka gitu lihat, jadi kadang-kadang jadi apa ya seperti ketagihan. Jadi misalkan lihat makanan di meja gitu ya, ini kalau di foto bagus ini gitu, otomatis hanya dengan modal HP itu rasanya pengen ngambil angle, misalkan cuma makan tempe penyet, tapi kalau kita bisa ngambil angle-nya itu membuat orang lain tuh jadi kayaknya enak banget itu tempe penyet itu gitu ya. Benar, walaupun itu sederhana. Benar. Itu yang membuat semakin ingin belajar. Kemudian karena kok fotonya jelek apa gini, ingin belajar, lalu mencarilah komunitas-komunitas yang bisa memberikan apa tambahan ilmu gitu. Mungkin karena rasa suka juga ya Oma ya, karena kan tidak semua orang juga suka foto-foto, suka dengan kuliner kayak gitu kan, tidak semua orang ya. Mungkin karena kesukaannya Oma juga, akhirnya Oma tertarik untuk belajar lebih jauh gitu ya Oma ya. Ya betul, itu modal. Jadi kadang saya itu gemes kalau lihat ada orang ada foto makanan, aduh kok bagus sekali gitu ya, rasanya enak sekali. Bukan pengen makanannya, tapi pengen foto seperti itu. Jadi kadang-kadang setiap kali saya makan di rumah, saya masak gitu ya, selesai tuh selalu saya foto. Sampai kebiasaan, kemudian anak-anak itu sambil bilang gini, Ma, sudah selesai, boleh dimakan kah? Gitu. Aduh ya, kan ya. Iya ya, Ma. Selalu kalau itu pasti mereka nunggu, sudah boleh dimakan kah Ma ini? Oh sudah difoto. Nah baru mereka makan. Semoga saya ada kesempatan ya Oma ya, silaturahim ke sana sama jajan ya Oma ya. Dengan senang hati. Ini Oma, di mana di belakang kampus Unmu 3 di Tegal Gondo Oma. Saya juga sering Gondo di rumah Oma Iwa. Juga komunitas juga. Jadi itu juga apa namanya di sana ini ya banyak sekali kulineran ya, kafe-kafe di daerah sana ya. Benar, iya benar. Oma sering ke sana diajak teman-teman, bukan karena seneng kafenya, enggak, seneng coba menu-menu yang anak muda banget ini loh, yang disukai anak-anak muda ini gitu ya. Walaupun lidahnya sudah nggak cocok sih sebetulnya. Iya benar. Nah, Oma sendiri itu bisnis mulai kapan, Oma? Apa maksudnya mulai bisnis kuliner nih mulai kapan? Buka catering, berbikinan kue seperti itu. Oke, nah ini kalau sudah dibilang bisnis sih sebetulnya Oma ini malu. Seolah-olah kok jadi wah bisnis gitu ya.
istilahnya bakul ini bukan ya begitulah. Tapi ini kan istilah ya, istilah di dalam dunia usaha memang disebut gitu. Baiklah. Kalau dibilang mulai usaha itu awal mempunyai niat usaha itu kan berarti kan berusaha gitu ya, jualan itu di sekitar tahun 95. Jadi masih waktu itu belum pinter masak, belum ada pengalaman banyak, tapi karena desakan ekonomi, jadi di awal-awal masih keluarga muda, rumah masih kontrak gitu ya, kebetulan tinggal di Sidoarjo yang jauh dari orang tua, sehingga kalau kurang tuh mulai kemana, akhirnya berpikir awal-awal tuh lihat tetangga itu jualan pisang goreng, pisang goreng tuh, terus saya mikir gini lah, ini kan pisang goreng ini yang saya biasa bantu mama saya di rumah dulu waktu masih kecil itu kan, kok bisa aku, lah kalau aku kan ya bisa bikin gitu ya, itu awalnya. Lalu itu kan hari-hari yang saya bikin, akhirnya saya bikin pisang goreng, terus itu apa, dadar gulung itu, kue dadar gulung yang isinya kan di rumah sering, jadi coba bikin, terus saya titipkan di sekolah tempat anak saya sekolah di SD, masih SD. Saya sambil nganter dia sekolah, saya sambil malu-malu takut-takut itu nitip ke si mbah yang punya itu apa kantin di sekolah. Jadi nitip pertama 10 biji, 20 biji di sekolah SD. Kok laku gitu, enak nak gitu namanya ini mbak. Oh lah itu mulai timbul, oh ternyata bisa ini dijual gitu ya. Dari situ mulai sedikit demi sedikit, kemudian yang pertama itu adalah harus mau belajar. Oh iya, benar Oma. Ketika itu saya sambil jualan pisang goreng, saya itu suka main ke tetangga yang kebetulan adalah atasannya suami. Nah, ini otomatis kan dia jabatannya lebih tinggi, jadi lebih banyak, masakannya enak-enak. Nah, saya sering main ke situ, bukan mau minta makan, tapi saya itu penasaran bagaimana dia bisa masak itu tongkol, dikasih lombok hijau, di plating cantik itu, baunya enak gitu. Itu dalam hati saya, aduh, itu tadi bumbunya apa ya gitu, karena itu masakan yang agak asing buat saya, karena kebetulan di rumah dulu menunya menu Manado, menu Sulawesi gitu ya. Nah, itu menunya Jawa, kok begitu. Nah, selalu akhirnya bantu. Ibu boleh saya bantu masak. Nah saya bantulah sambil ngintip resepnya. Oh ini kalau tongkolnya segini, bumbunya segini. Belajarlah, banyak belajar. Kemudian tetangga yang lainnya, kebetulan di situ ada beberapa tetangga yang juga membuat kue. Ya kue jajanan pasar lah gitu ya. Itu saya banyak belajar di situ. Nah sehingga, tapi saya tidak langsung jualan. Jadi saya tetap jualannya pisang goreng. Tetap itu. Kemudian ada 1-2 tahun kontrakan habis, pindahlah di tempat lain gitu ya, di desa lain begitu. Nah di sana saya praktekkan yang saya pelajari di tempat yang lama itu. Jadi saya jualkan, komunitasnya apa, lingkungannya sudah beda, tetangganya beda. Jadi saya tidak malu, tidak merasa mencuri idenya orang lain gitu ya. Jadi saya jualanlah di tempat yang baru, yaitu menu-menu yang saya pelajari di belajar dari tetangga saya itu tadi. Nah, lama-lama mulai dikenal orang lah bahwa, oh itu loh, Mbak Ivon itu bisa masak. Jadi kalau masak-masak di RT, bantu. Nah, dari situlah kemudian dikenal orang bahwa otomatis di branding, apa ada branding yang di situ yang saya lakukan tanpa sadar. Jadi pembrandingan itu kemudian orang mengenal. Oh itu loh, kalau memasak itu Mbak Ivon tuh bisa, pinter itu gitu. Artinya rasa yang saya sajikan itu rasanya diterima orang. Yang paling penting kan itu usaha kita ini. Kalau kuliner itu dasarnya adalah rasa, dimana bagaimana rasa kita ini diterima orang. Bukan sepinter apapun saya masak, kalau ini hanya untuk saya rasakan enak di mulut saya, itu tidak bisa. Jadi memang harus dasarnya adalah melayani, bagaimana customer ini adalah aja, memang itu benar. Jadi sekalipun saya nggak cocok rasa masakan manis, tapi kalau customer saya suka yang manis, ya saya harus bisa bagaimana mengkomposisikan rasa manis supaya enak, walaupun saya nggak pernah masak yang manis gitu. Iya. Itu awal di setahun 95. Kemudian berjalannya waktu, anak
besar di tahun 2004 atau 2005 itu saya kembali ke Kota Malang. Dulu di Kota Sidoarjo waktu. Suami yang dinas di sana. Iya. Nah, kembali ke Kota Malang karena anak-anak 3 sudah mulai kuliah, otomatis ekonomi keluarga ini tetap harus ditopang gitu ya. Nah, tadi saya mulai memberanikan diri, awalnya membuat kue, itu saya perkenalkan kepada, ya cuma diantar-antar kepada tetangga. Ini ada apa, acara apa kok antar kue? Enggak, ini kebetulan bikin, diicip, oh enak. Nah, 1 bulan, 2 bulan, mulailah dikenal, susnya itu cocok, enak gitu. Nah, itulah. Kemudian saya mulai memberanikan diri menjual secara massal, artinya dipromosikan awalnya dari mulut ke mulut. Lah mulai belajar bikin itu tadi Instagram, kemudian lama-lama TikTok gitu itu. Dari situ bisa mulai sedikit-sedikit walaupun saya bukan ahli karena ya tetap aja masih gaptek gitu ya. Jadi belum bisa maksimal untuk membuat promo-promo yang bagus gitu. Itu mungkin ya sedikit. Iya, tapi keren sih Oma, itu foto-fotonya saya lihat di Instagramnya bagus-bagus, saya juga sampai ngiler. Lihat fotonya apa itu. Oma udah lama banget ya, udah 20 tahun lebih lah Oma ya. Ini Oma di bisnis di bisnis kuliner ini ya. Ya, betul. Sudah lama gitu ya. Nah, tapi gini, membangun bisnis itu tentu tidak hanya sekedar semata soal uang. Nah, yang mungkin kadang-kadang ada perbedaan, bahkan di keluarga, jadi anak-anak Oma sendiri itu kadang-kadang suka protes gitu dengan cara usahanya Oma. Karena dulu mungkin ya waktu masih muda itu masih istilahnya kita masih mengejar rupiahnya gitu ya, karena memang kita butuh rupiahnya. Semakin lama semakin kesini sudah mulai bergeser, jadi memang usia juga mempengaruhi. Karena kebetulan ini hanya usaha pribadi, jadi dan karyawannya baru anak sendiri, kadang baru ngambil beberapa tenaga tuh teman-teman juga yang seusia gitu ya. Jadi awal berangkat Oma ini karena tadi itu ya dasarnya pelayanan, melayani gitu ya, ingin memberi apa dari kita punya, kemudian bergeser lah. Sering kali saya itu diprotes. Jadi Oma 20 tahun lebih, 30 tahun lebih bahkan gitu ya, sudah mulai berbisnis, berusaha gitu. Kok enggak jadi apa-apa? Artinya nggak bisa besar gitu ya, kayak catering-catering lain, seperti catering-catering yang besar gitu. Nah, disinilah pentingnya, ini bagi Oma ya, sharing sendiri. Begini, menempatkan diri, menempatkan usaha, menempatkan bagaimana kita mau berusaha. Karena Oma ini suka dapat makanan gitu ya, nasi kotak atau apa itu yang pesan-pesan di catering-catering ternama. Itu harganya memang kisarannya harganya agak mahal ya kalau untuk menengah ke bawah. 30.000 pas itu menunya saya lihat aduh kok sedikit gitu ya kadang gitu. Oh dengan harga segini gitu ya. Nah kemudian datang karena kebiasaan beberapa customer tuh datang ke rumah, saya punya budget sekian, misalkan saya kasih price list harga gitu, lalu mereka bilang lu kok segini ya, apa nggak bisa ya segini? Karena itu berulang-ulang. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata customer ini banyak orang lah istilahnya yang ingin membuat misalkan hajatan ya, nasi kotak yang enak, yang bagus, tapi budget mereka minim. Iya, benar Oma. Yang Oma ambil. Iya. Artinya begitu. Memberikan layanan, saya memberikan produk yang tidak jauh beda dengan yang harganya untuk menengah ke atas tadi. Jadi dia bisa mendapatkan produk yang hampir sama ya, bahkan mungkin sama, tetapi dengan harga yang ekonomis. Jadi mereka ketika menyajikan kepada misalkan di hajatan, mereka itu nggak malu gitu ya, nggak malu, tapi mereka nggak harus mengeluarkan uang yang besar gitu, dana yang banyak itu. Nah disitulah pasar yang Oma ambil. Jadi ketika anak-anak bilang, itu harga kok kue segitu ya, Kak ono mah
misalkan itu apa, kelapa tart itu saya jual harga 5.000, 6.000, anak-anak itu protes gitu, karena bahan-bahan yang pemilihan bahan kan kita juga karena sudah biasa pakai yang premium gitu ya istilahnya, atau semi premium, jadi bukan bahan yang ekonomis gitu, otomatis anak-anak ya harganya jangan yang ekonomis dong gitu ya, sesuai dengan ini. Kalau enggak gitu ya untungnya kapan? Nah, kebetulan Oma ini punya prinsip untungnya itu misalkan nggak ada untung uang pun, ada bahan yang masih tersisa, itu sudah termasuk keuntungan, karena itu bisa dimasak lagi dan menjadi uang di produk yang akan datang. Nah, mungkin yang sesederhana inilah pikiran Oma ini ya, gitu. Kemudian, tapi karena ingin punya pasar itu tadi, jadi antara, bukan sedekah ya, antara beramal dengan berbisnis, itu dikombin gitu ya. Jadi artinya, selalu saya jelaskan kepada anak, kebetulan kalau kalian memang mau usaha, ambillah level di mana, sesuai dengan produk yang kalian buat. Kalau premium ya buat premium. Tapi untuk Oma sendiri saya sudah mengambil garis di sini bahwa saya ingin memberikan produk yang baik dengan harga ekonomis. Gitu. Jadi memang pasarnya enggak terlalu banyak sih gitu, tetapi konsisten gitu ya. Terus gitu. Nah, di situ alhamdulillah puji Tuhan, anak Oma yang pertama ini sekarang sudah mengalami bisnis kuliner yang di bidang kue kering, kue tart, itu sudah di bagiannya dia. Kebetulan dia sekarang sedang repot nggarap kue kering, jadi nggak bisa saya hadirkan. Kalau bisa nanti saya bisa berdua. Nah, dia punya pasar yang lebih ya, karena dia lebih muda, otomatis kan teman-temannya pasarnya lebih luas gitu. Nah, lagi produknya lebih bagus. Nanti boleh dilihat itu di Instagramnya tuh hampir sama dengan punyanya Oma, tapi dia pakai FANNY. Itu ya boleh deh Oma, kalau mbaknya bersedia kenalan sama saya, saya nanti boleh dikasih nomornya, nanti saya silaturahim ke mbak. Boleh. Kebetulan rumahnya sih nggak jauh dari sini, tapi jarang ketemu karena kita sekarang punya usaha masing-masing gitu ya. Jadi karena saya lihat ternyata dia ini dulunya nggak suka sih, nggak terlalu, tapi karena sering bantu, lalu dia juga begitulah ingin menghasilkan sesuatu, karena sering beli harganya mahal kok nggak enak menurut dia, akhirnya dia membuat sendiri lama-lama, dan sekarang sudah mulai banyak dikenal sampai di Surabaya bahkan kering. Nah, saya lihat dia ini lebih rapi, lebih cantik buatannya, lebih inovatif, kemudian lebih kreatif daripada Oma. Kalau Oma bikin kue tart, ya isinya kembang-kembang. Kalau sekarang kan ada yang Korean tart apa itu akhirnya kebetulan di anak Oma. Alhamdulillah puji Tuhan, berarti ilmunya sudah turun ke anak yang mana sudah bisa juga membuat bisnis baru gitu ya. Itu jadi kadang-kadang orang bilang, masa 20 tahun kok enggak jadi apa-apa, tapi buat saya membuat orang senang, membuat orang itu bahagia ketika dia bisa menyajikan makanan di rumahnya kepada tamunya, itu dari hasil buatan Oma. Nah, itu satu kebahagiaan tersendiri. Jadi ini sisi lain dari bisnis ya. Gitu. Saya paham. Saya ngerasa keren si Oma. Saya ngerasa ini pelajaran hidup banget si Oma tentang sebuah pelayanan. Terus kemudian ini juga ya Oma, kalau dilihat dari segi bisnisnya, akhirnya bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan market gitu ya Oma. Tadi kan karena marketnya Oma itu dengan budget yang sangat minim, ingin sebuah produk yang bagus gitu ya Oma ya, dan Oma mengambil market itu seperti itu karena memang mungkin pada zamannya belum ada ya Oma ya yang menyentuh market itu. Kebanyakan teman-teman yang di dunia kuliner itu memang ya ketika ingin produk yang bagus ya harganya tinggi seperti itu. Tapi karena Oma melihat banyaknya teman-teman yang kok sepertinya mereka butuh ya seperti itu produk bagus tapi budgetnya minim, dari sana akhirnya Oma ya udah akhirnya Oma menyesuaikan dengan kebutuhan market seperti itu. Dan iya Oma, itu keren banget sih Oma, dan itu berlaku di semua produk sih Oma kalau di dunia bisnis seperti itu. Jadi gimana kita menyesuaikan dengan market, bukan maksa market untuk sesuai sama keinginannya kita seperti itu keren banget sih Oma. Dan ini
Iya, dan ini juga sih Oma, tadi Oma juga nge-mention, jadi orientasinya Oma kalau dulu memang uang, seiring dengan berjalannya waktu, umur seperti itu. Sudah bukan lagi uang seperti itu, meskipun uang tetap penting ya Oma ya. Saya juga sama Oma. Di awal membangun, mengenal dunia jualan gitu ya Oma ya, sama orientasinya saya uang. Dan memang seiring dalam perjalanannya, memang akhirnya saya memang menyadari bukan tidak penting juga, uangnya penting juga, tapi memang ada banyak hal selain uang yang dalam perjalanan di bisnis, di jualan itu memang penting gitu, termasuk pelajaran-pelajaran hidup seperti yang Oma sampaikan gitu. Makanya saya ngerasa wow gitu, Masya Allah gitu. Pelajaran-pelajaran. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi uang itu adalah memang kita harus, apalagi ketika kita masih muda, di mana kita masih harus membangun keluarga, membangun apa namanya pekerjaan kita, itu kan memang semua membutuhkan uang. Jadi prioritas uang, tetapi ketika orientasi kita hanya uang di tempat yang terutama, maka kadang-kadang kita akan menjadi salah langkah gitu ya. Nah, betul. Ketika kita lebih membangun relasi lebih dahulu daripada uang, maka kita akan mendapatkan dua, mendapatkan relasi, teman, dan mendapatkan uang juga. Gitu. Nah, relasi ini yang paling sulit gitu ya, yang paling mahal didapat itu adalah relasi. Relasi yang bukan hanya membeli sekali nggak kembali, kan banyak sekarang kafenya rame awal, rame, apa penuh, seminggu, 1 bulan, 2 bulan sepi, karena ini tadi ada satu kesalahan di situ, ketika apa namanya melayani, bukan, jadi membangun relasi awal itu hanya misalkan orang tuh akhirnya datang hanya begini, nyoba kok gak enak, nyoba kok pelayanannya kok kayak jutek, gak balik, kok lama pelayanan. Jadi membangun relasi dahulu, bagaimana supaya customer ini kembali kepada kita, tapi mereka karena mendapatkan pertama pelayanan ya, mereka bisa mendapatkan informasi yang ingin mereka dapatkan, makanan ataupun barang-barang apapun ya, misalkan masakan ini pedas atau tidak, cocok atau tidak, sehat atau tidak, itu mereka bisa mendapatkan jawaban. Nah, mereka kembali karena mereka merasa terlayani dengan harga yang juga di bawah rata-rata gitu, bukan ingin apa namanya, mematikan yang lain ya, artinya apa ya itu namanya kalau kita bikin harga jatuh supaya bisnis yang lain, tapi enggak, pasar kita berbeda. Karena ada orang memang menghargai betul menghargai barang, menghargai masakan, benar, mereka berani bayar mahal. Ada mereka tanpa pikir ada pasar sendiri. Tapi ada orang yang memang pengen enak, tahu barang enak, tetapi mereka kemampuannya masih di bawah. Nah, inilah yang harus kita layani, karena kadang-kadang mereka kebingungan mau cari kemana, akhirnya dengan budget yang ada, ya sudahlah, terpaksa beli yang ini. Akhirnya ketika mereka ini kecewa gitu ya, ya apa meneh lah, jadi duitku mek sakmono ya, terpaksa. Nah, inilah yang kemudian Oma tangkap. Jadi sebisa mungkin kita memberikan apa namanya kebahagiaan kepada mereka ketika mereka harus membayar dengan budget yang ada, tetapi mendapatkan produk yang enggak jauh beda dengan yang bermerek tadi itu. Begitu. Iya Oma, saya sepakat sih Oma. Jadi ketika kita jualan gitu ya Oma ya, sebisa mungkin orang itu repeat order gitu ya Oma ya, bukan hanya datang ke kita di pembelian pertama aja kayak gitu ya Oma ya. Karena dari repeat order itu kita bisa tahu kalau mereka itu puas dan suka gitu ya dengan produknya kita. Kalau mereka ada balik lagi ke kita, berarti ada yang miss nih ya di produknya kita gitu ya Oma ya. Dan kebanyakan memang seperti yang Oma sampaikan ya, produk-produk kuliner itu banyak gitu ya, yang teman-teman itu hanya datang untuk apa, kepo aja, nyobain aja, tapi ternyata mereka tidak balik lagi seperti itu ya Oma ya. Padahal kan jualan itu ada di repeat ordernya seperti itu, bukan hanya di pembelian pertama seperti itu. Betul, dan itu sudah Oma alami dari perumpamaan 10 orang yang datang gitu, yang kembali 5 umpamanya, 5 konsisten tuh dari hari ke hari, tahun ke tahun itu 3 gitu ya.
Gak apa-apa karena gini, Iya. memaksakan orang setuju dengan apa yang kita sajikan. Apa yang menurut kita enak belum tentu menurut orang lain enak gitu ya. Dan sekarang luar biasa persaingan di dunia kuliner ini kan luar biasa. Bahkan anak-anak bocil tuh anak-anak SMP itu sudah bisa loh jualan. Karena begitu banyak ya ini berterbangan itu apa resep-resep di Instagram, di TikTok itu yang kita coba. Dan tidak kalah kadang-kadang mereka juga enak buatannya gitu ya. Nah itulah kenapa yang seperti kita ini yang walaupun kita ini sudah istilahnya sudah malang melintang di dunia kuliner, kita tidak bisa berhenti, kita tetap harus belajar. Oh iya, produk-produk apa yang bahan-bahan masakan apa yang baru yang bisa diaplikasikan di masakan kita itu begitu banyak. Jadi kita tidak bisa berhenti apa namanya ya sudahlah ini kan saya tradisional misalkan gitu ya, menu tradisional sudah tidak bisa karena kemudian kadang-kadang gini ada orang datang dengan menu yang biasa saya sajikan, kemudian dia gini, apa bisa ditambahi ya dessert yang kayak gini loh, yang seperti di Instagram dia lihat. Nah itu kalau kita nggak bisa melayani, sayang gitu. Kita sudah kehilangan momen itu gitu, maka kita banyak belajar. Jadi Oma pun walaupun tidak tidak begitu suka dengan masakan-masakan yang kekinian gitu ya, tapi belajar gitu. Bener-bener. Anak-anak itu ya, anak-anak yang bikin Korean food atau apa gitu ya belajar gitu. Jadi gantian sekarang yang belajar gitu. Kadang-kadang ada di CCP seperti itu apa grill itu yang bakaran-bakaran yang model sekarang itu ya. Nah itu kan dulu enggak ada. Iya benar. Nah gitu. Iya. Kemudian ini terutama ketika kita ini mau usaha gitu ya. Kalau dulu kan Oma karena terpaksa, karena ekonomi, ya karena desakan ekonomi. Kalau orang yang benar-benar pengen mau masuk ke dunia usaha, yang pertama adalah jangan takut melangkah, jangan nunggu punya besar. Karena kalau kita nunggu itu, lahan kita ini sudah diambil oleh orang lain. Karena orang lain, wah sekarang itu persaingan luar biasa gitu. Orang sekarang punya modal 10.000 aja sudah bisa jualan, apalagi di marketplace-nya di banyak platform itu kan luar biasa gitu. Jadi ada yang tanya kalau kita butuh nunggu modal nggak bisa, kalau tanpa itu pikiran yang kuno itu kita akan tertinggal jauh nanti gitu. Iya Oma. Jadi memang ini ya teman-teman ya, tadi pesannya Oma itu kalau pengen mulai berbisnis ya udah mulai aja gitu, udah usah terlalu khawatir dengan modal seperti itu. Terus Oma juga tadi nggak mention tentang belajar itu berkali-kali tadi ya Oma mention ya. Jadi memang karena segitu pentingnya belajar gitu. Dan ini gue juga dengan ini ya Oma ya, relate dengan tema kita pagi ini tentang strategi berinovasi dan peluang pasar seperti itu. Ketika kita tidak belajar, kita tidak bisa berinovasi seperti itu. Meskipun Oma itu sekarang kan memang udah usia 60-an seperti itu ya Oma ya. Dan katanya Oma tadi masakan-masakan kekinian saat ini yang banyak disukain orang-orang juga sudah tidak cocok dengan lidahnya Oma, tapi Oma gimana kemudian tetap belajar dan berinovasi menyesuaikan dengan rasa yang disukain oleh market seperti itu. Jadi memang segitu pentingnya belajar seperti itu. Jadi belajar itu memang terus kalau kita itu seringnya gitu ya Oma, kebanyakan orang tuh seringnya mereka punya batasan gitu, kalau udah saya nyampe ke sekian, saya sudah berhenti belajar seperti itu. Apa ya, sudah puas gitu Oma, seperti itu. Padahal kan kompetitor itu ya Oma, terus zaman kayak gitu itu kan selalu berkembang seperti itu ya Oma, termasuk tentang kuliner, selera orang terhadap masakan seperti itu ya Oma ya. Iya itu karena zaman tuh ada pergeseran, tidak pernah berhenti. Benar. Ya. Semua tuh berhenti. Semua luar biasa, apalagi dengan media sosial yang begitu gencar. Jadi sekarang informasi tentang dunia kuliner lah umpamanya dari luar tuh kan masuk luar biasa melalui media sosial. Nah kalau kita hanya berhenti di titik di mana kita berdiri sekarang gitu, kita akan digilas oleh yang lain gitu ya. Kita akan tidak bisa kita tetap belajar, apalagi kalau anak-anak muda. Jadi membangun bisnis itu tidak bisa tidak belajar. Nah, benar. Dari apapun. Kadang-kadang pintar secara akademik itu tidak menjamin orang itu pintar
berbisnis gitu ya. Bener. Karena bisnis itu banyak sekali banyak sekali kesulitannya, banyak sekali seperti menghadapi kompetitor. Kadang-kadang seperti Oma begini ya, kadang-kadang gini, lihat catering lain, catering baru gitu ya, aduh laris, pesanannya banyak, itu di story-nya dia, masuk terus pesanan banyak. Seringkali kita punya pikiran gini, aduh apa yang salah dengan kita ya, kok dia cepet, dia kok laris sekali, kok kita kok enggak gitu ya. Nah inilah momen kita merasa tidak boleh di zona nyaman, kita tidak boleh merasa sudah pinter di situ. Ini saatnya kita belajar dan harus mau berani mengakui bahwa orang lain lebih baik dari kita. Iya, iya benar. Dulu awal ya, ini memang namanya manusia punya perasaan. Kadang-kadang, baru belajar aja kok paling enak antek itu, paling lebih enak. Itu kan memang dasarnya manusia yang egois ini kan begitu ya. Pasti enakan punya saya kan pengalaman lebih banyak dari kamu gitu ya. Nah tapi dengan banyaknya orang yang datang ke dia, order ke catering sebelah, artinya orang ada yang disukai dari situ. Nah belajarlah di situ, apa sih yang dia bisa, apa sih yang dia sajikan, kenapa banyak orang yang suka gitu. Tapi kita tetap memperbaiki diri tanpa merubah. Kalau Oma ini sudah yaitu tadi tetap di catering ini dengan masalah ini tidak ingin berubah seperti catering lain ataupun resto lain, pengen bikin resto begini, enggak. Hanya saja memperbaiki di kualitas, artinya melayani, kemudian menu-menu tambahan tadi ya ada. Oh boleh loh kalau misalkan pesen ini boleh kok nambah ini, atau kalau pesen sekian sekarang ada bonusnya yang makanan kekinian itu tadi atau dessert atau apa itu jadi tidak ditinggalkan lah gitu oleh customer yang terutama yang sudah fanatik gitu. Iya, wah keren banget sih Oma ya. Banyak banget deh insight-insight Oma ini yang Oma sharingkan nih. Saya dapat banyak insight nih. Iya benar Oma. Ini ya memang perlu berani mengakui kalau orang itu memang lebih bagus ya Oma ya dari kita seperti itu. Karena dari sana kita bisa belajar. Jangan karena mereka baru terus kemudian kita dalam tanda kutip meremehkan seperti itu ya Oma. Terus kemudian tadi Oma juga mention tentang gimana kemudian kualitas dari produk kita itu bertambah. Kita menambah value, menambah kualitas dari produk kita, tetapi kita tidak ini ya Oma ya, kita tidak merubah apapun gitu katanya Oma ya. Kalau saya mungkin mikirnya value-value atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita dan produk kita itu tidak berubah gitu. Tidak meniru orang lain, tetapi tidak meniru bukan berarti tidak memperbagus, bukan berarti tidak memperbagus kualitas itu sendiri seperti itu. Jadi memang kualitasnya diperbagus dengan tidak berubah ciri khas dari produk kita itu kayak gitu. Keren banget Oma. Jadi ciri khas kita ada seperti ini kebetulan sambil promo ya, kebetulan ini sebentar lagi Oma itu memegang kitchen di salah satu wisma di Gubuk Laka di area promo. Di situ sudah akan launching di awal tahun ini, namanya Wisma Tunggul Ametung. Nah di sini Oma juga lagi mikir menu apa yang kan referensi dari kafe-kafe di sekitar apa yang disukai gini. Lalu kembali ke perenungan diri sendiri. Apa yang paling banyak orang sukai dari masakan itulah yang akan saya sajikan sudah. Jangan kita meniru, artinya kalau di sana pasarnya ini jangan-jangan kalau di daerah sana itu enggak kembali lagi. Jadi itu kembali ke diri kita. Lalu kemudian saya bertanya, kalau kita mau bikin satu tempat produk baru lagi di tempat yang baru misalkan begitu, kita mau coba sesuatu yang baru, kalau kita tidak punya ahlinya di situ, jadi misalkan gini, saya mau buka Korean food misalkan, jangan kita coba-coba masakan Korea aja lah gitu ya, jangan, lebih baik kita cari ahlinya yang di bidang memang ahli memasak masakan Korea untuk di tempat yang baru. Nah dengannya ini, waduh di situ tuh nanti apa ya yang cocok, jadi ya sudahlah, yang penting di daerah dingin berarti mereka butuh makanan panas, minuman panas yang paling banyak. Minuman panas dari tempat Oma ini apa aja, ada minuman rempah atau apa-apa begitu. Kemudian masakan yang panas ini yang paling disukai orang itu adalah
masakan daging lada hitam, daging itu yang banyak di tempatnya Oma. Jadi ya sudah, nanti Oma akan sajikan itu sebagai menu spesialnya gitu. Nah itu kan belajar yang tidak stuck gitu ya. Itu bukan yang satu yang baku, itu harus diolah terus pelajaran itu ya. Belajar bagaimana situasi saat ini, apa yang disukai orang saat ini, itu kita terus harus berpikir terus gitu ya. Nah itulah sebabnya kita perlu banyak belajar dari orang lain, bukan meniru, tapi mengambil pelajaran dari tempat lain. Akan makan di resto ini, saya betul-betul menikmati makanan ini, enaknya di mana. Oh jadi kalau menyajikan ini lebih baik seperti ini, bukan meniru menunya, tetapi cara menyajikan, cara membumbuinya itu, oh ini enaknya begini karena saya rasa kok enak gitu ya. Nah banyak belajar. Begitupun mungkin di bidang-bidang lain selain kuliner ya, mungkin juga begitu. Produk-produk sekarang ini kan terus bermunculan yang baru ada yang baru. Kalau yang dulu iPhone misalkan HP itu kan wah terus ada keluaran yang baru yang lebih canggih. Begitupun dengan kuliner. Sekarang banyak lagi produk makanan-makanan jenis baru yang kadang-kadang kita nggak tahu, dari negeri antah berantah tiba-tiba ada, seperti seblak itu. Seblak sekarang ada toppingnya macam-macam gini, karena sampai terkaget-kaget sendiri. Emang ini bisa dimakan ini kan dulu kerupuk ini. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang. Lalu satu pesan lagi untuk teman-teman yang mau berbisnis kuliner, apapun ya. Sebelum kita melangkah masuk ke produknya, ke pembuatannya, memproduksinya, kenalilah dulu makanan ini originalnya. Kenalilah misalkan tempe bacem yang sederhana. Kenalilah tempe bacem ini asalnya dari mana. Di sana itu apa? Setelah kita tahu tempe bacem dari Jawa Tengah, rasa aslinya adalah manis, asam, sedikit asam. Baru kita modifikasi sendiri. Misalkan kita mau bikin yang ala kita gitu ya, tapi kita harus kenal dulu, karena kalau tidak itu akan merusak rasa. Seperti juga seperti rica-rica. Sekarang kan banyak rica-rica di mana-mana gini. Asal kata rica-rica itu dari Sulawesi. Kenalilah dulu original masakan rica-rica di Sulawesi seperti apa. Lalu kita sesuaikan dengan lidah Jawa, dengan bahan-bahan yang utama, bahan-bahan bakunya di Jawa. Misalkan orang Jawa sukanya agak manis sedikit atau nggak suka terlalu pedas itu. Nah itu kita harus mengenali dulu jadi kita tahu ini inovasi, ini kreativitas. Jadi jangan kita bilang, oh ini rica-rica asli mana dari Sulawesi, padahal rasanya jauh itu dari sana. Itu kita juga harus menjaga, menjaga keamanan Nusantara. Kita harus juga ikut menjaga. Jadi bukan dengan sembarangan kita mengkreatifkan, menginovasi sehingga merusak ini sendiri, merusak itu ya. Jadi menu yang sudah terkenal, misalkan dari Jawa Timur ini rujak, misalkan rujak cingur gitu ya. Nah ini kan sudah menu yang sudah terkenal, dikenal seluruh dunia. Lalu kita akan menjadikan diffusion, misalkan menjadikan di menu yang ala hotel gitu ya, dan menu kecil yang cantik gitu. Tapi kita sudah kenal, ini rujak dikenal seperti ini. Lalu kita akan menyajikan itu, kita akan tahu bagaimana cara menyajikannya tanpa meninggalkan rasa aslinya dan tampilan aslinya. Begitu sebagian. Iya. Keren banget nih, Wah. Sampai gak kerasa udah mau 1 jam aja nih, Oma. Oke, teman-teman. Nanti ya buat teman-teman yang dapat insight atau pelajaran-pelajaran dan inspirasi, nanti teman-teman boleh komen-komen di kolom chat ya teman-teman ya, dan boleh share juga ke sebanyak orang di sekitar teman-teman agar ada orang lain juga seperti teman-teman dan juga dapat insight dan inspirasi juga. Teman-teman juga bisa kunjungin YouTube-nya Happy Lova ya, ada Happy Lova Official untuk bisa nyimak obrol-obrol Happy Lova dengan teman-teman yang lain juga ya. Nanti teman-teman bisa ke sana. Dan mungkin ini sih Oma, sebelum kita selesaikan obrolan kita, mungkin Oma kalau ada teman-teman yang ingin teman-teman Happy Lova yang mungkin ingin pesen gitu Oma, produk-produknya Oma bisa kemana tuh Oma? Apa bisa langsung ke tempatnya Oma? Nanti Oma mungkin bisa nge-mention alamatnya Oma, atau
ke nomor WhatsApp-nya Oma seperti itu, Oma. Ya, biasanya sih langsung ke WhatsApp aja ya, karena kalau di tempat lain mungkin kadang-kadang ketumpuk-tumpuk atau ketinggalan gitu. Di WhatsApp aja di nomor 085, saya sebut aja boleh ya? Sebut Oma. Karena saya enggak. Iya. Ya, 0857079797720. Nah, iya. Terus tadi Oma juga mau rencana tahun depan mau buka ini juga ya, Oma ya, mau buka bisnis baru juga ya, bisnis kuliner baru juga ya, Oma. Itu di mana tuh, Oma? Tempatnya mungkin bisa di-mention sekalian nanti biar mungkin teman-teman ada yang mau berkunjung juga, Oma. Jadi ini bukan bisnisnya Oma. Jadi kebetulan ini adalah bisnisnya dari komunitas SMP tadi. Keren kan sampai bisa punya Wisma. Nah, jadi ada jadi Wisma namanya Wisma Tunggul Ametung di daerah Gubuk Kelakang arah ke Bromo. Di situ ada Wisma Tunggul Ametung. Itu milik jadi dikelola oleh Forum Komunikasi SMP 5 namanya Fokas 5, dan kebetulan Oma di situ memegang kitchennya, dapurnya. Jadi kita sedia ada kamar, ada 4 kamar VVIP dan VIP, kemudian family room, kemudian ada 7 kamar standar, dan semua view-nya itu menghadap ke Bukit Pegunungan. Jadi semua kamar ini ketika kita buka pintu itu langsung menghadap ke view, jadi langsung menghadap ke alam. Itu keren sekali. Kemudian ada hall-nya itu yang bisa dipakai untuk 100 orang. Itu sudah ada karaoke-nya, ada sound systemnya yang sound horeg itu namanya. Itu jadi bisa teman-teman yang mau berkunjung ke Bromo mampir dulu ke Wisma Tunggul Ametung Fokas 5. Nah, iya, itu dia ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin incip-incip masakannya Oma, ingin pesan-pesan, baik mungkin ada acara apa di rumahnya, nah itu bisa pesan ke Oma nih, kue-kue, catering-catering, itu bisa langsung ke nomor WhatsApp yang tadi disebutin oleh Oma. Terus nanti tahun depan, insya Allah juga Oma ada ini bisnis bareng komunitasnya Oma juga di dekat Bromo. Nanti bagi teman-teman yang berkunjung ke Bromo bisa mampir-mampir tuh ke tempatnya Oma dan teman-temannya Oma. Kita teman-teman ya. Oke Oma, makasih banyak ya Oma ya. Udah ngelangin waktu. Makasih banyak Oma insight-insightnya, pelajaran-pelajarannya. Ini saya bukan cuma dapat pelajaran bisnis, nih dapat pelajaran hidup juga banyak banget. Makasih Oma sehat-sehat ya. Semoga dilapangkan dan dimudahkan bisnisnya Oma, urusan-urusannya Oma di sana. Terima kasih Oma. Selamat pagi Oma.